Tadi saya lihat Pak Imam, Bu Eva, Pak Slamet, Pak Najeno tadi ya. Intinya saya pikir sudah dirangkum Pak Imam semua tadi kalau saya dirangkum ya. Apa yang menjadi masukan-masukan dari Bapak Ibu dari Adaksi. Adaksi ini asosiasi akademik. Oh iya. Ya kalau saya juga baru pertama kali mendengar ini Pak Imam. Kebetulan selama ini belum pernah berdiskusi atau audiensi juga ya sama dengan Bapak Ibu dari Adaksi. Yang pertama tadi kalau Pak Imam tadi menanggapi terkait dengan yang disampaikan oleh Ibu Menteri di Bandung tadi ya. Ya kalau saya juga berpendapat kalau pendapat saya sih mungkin beliau tidak saya tidak tahu, kita menyaksikan juga nih Pak Imam ya terkait itu. Tapi kalau menurut saya, kalaupun ada gitu, tapi mungkin tidak dari hati beliau, tidak ingin membuat Bapak Ibu tersinggung ya. Mungkin tidak maksud beliau seperti itu saya pikir. Karena memang beliau sendiri kalau yang kami kami ikuti selama beliau ada di sini, beliau kan sini udah 3 periode ya, 3 periode. Beliau itu paling senang menerima yang dari pendidikan Pak. Jadi mungkin beberapa waktu lalu juga kalau kami sering kalau tiap tahun itu ada kita misalkan Olimpiade APBN gitu Pak. Itu yang dari SD, dari SMP, SMA, itu beliau paling senang menghadiri itu tuh. Nah begitu juga kalau ada yang beraudiensi di sini Pak. Karena beliau juga seorang pengajar, orang tua beliau juga seorang pengajar. Itu boleh dikatakan ini dalam bulan ini 2-3 kali nih Pak Imam. Kebetulan saya pernah mendampingi yang sekali tuh yang di Dijen Pajak itu Majelis Wali Amanat PTNBH. Nah itu saya juga ikut mendampingi. Kemudian minggu lalu kalau nggak salah itu dari Senat Akademik. Kalau Senat Akademik PTNBH juga ya teman ya. Karena struktur itu adanya di PTN Badan Hukum. Nah beliau terkait dengan apa-apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu pimpinan Majelis Wali Amanat, kemudian dari Senat Akademik, itu beliau malah paling senang gitu ya, memberikan tanggapan dan juga akan mencarikan solusi gitu. Nah itu yang saya dengar kalau dari interaksi antara beliau dengan para pimpinan. Karena yang hadir itu kalau misalkan Majelis Wali Amanat boleh dikatakan mungkin teman-teman semua mungkin bagi beliau ya. Ya misalkan Pak Nuh, Pak siapa yang sekarang mantan menteri semua tuh yang Pak Nasir ya. Nah itu jadi kalau yang boleh mana kan boleh katakan beliau semua. Jadi yang yang menyampaikan beberapa hal terkait dengan bagaimana PTN itu ke depan, bagaimana PTNBH itu ke depan, dan juga kendala-kendala yang dialami oleh PTNBH selama PTNBH ini ada gitu Pak Iman. PTNBH ini kan sudah ada sejak 2014 Pak. Kebetulan saya juga ikut kalau membidani mungkin enggak ya Pak ya. Ikut mengikuti pembentukannya dulu di awal gitu ya. Di kloter pertama itu kayak UI, UGM, ITB, IPB, USU ya. Kloter pertama. Nah, jadi itu dulu. Nah, jadi beliau paling senang kalau menerima pihak-pihak yang berasal dari dunia pendidikan Pak. Itu yang kami alami selama berinteraksi dengan beliau di Kementerian Keuangan. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Imam, perubahan negara, saya pikir di hati beliau saya yakin tidak seperti itu Pak Imam. Nah itu yang pertama. Nah kemudian terkait dengan APBN 20% gitu ya. Kan memang di undang-undang keuangan negara kita itu 20% dari APBN itu harus merupakan anggaran pendidikan ya Pak ya. Jadi berapapun anggaran pendidikan, apakah itu naik setiap tahun, maka 20%-nya kan harus anggaran pendidikan. Nah anggaran pendidikan ini kan sekarang ini kalau Pak Iman tadi menyampaikan kenapa tidak di Kemendikbudristek porsi terbesarnya gitu ya, kemudian barangkali juga Kemenak. Sekarang ini ada 23 kementerian Pak Imam yang di dalamnya itu terdapat anggaran pendidikan. Nah jadi kalau sekarang yang porsi-porsi terbesar itu ada di Kemendikdasmen, Kemendikbudristek, kemudian Kemenak ya, kemudian sekarang juga Kemendikbud. Nah
Nah kan kalau X-nya Kemdikbudristek itu menjadi 3 ya Pak ya, Kemendikdasmen, Kemendikti-Saintek, dan Kemenbud. Nah itu. Nah kemudian juga yang terbesar juga ada di Kemenkes juga besar juga Pak, karena di sana ada Poltekkes gitu. Nah, tapi sekarang saya mau sedikit Pak Imam, kalau sekolah-sekolah kedinasan itu nggak lagi masuk anggaran pendidikan Pak, sudah dikeluarkan Pak. Itu tidak lagi menjadi anggaran pendidikan gitu ya. Nah itu terkait dengan 20%. Nah kemudian tadi juga disampaikan juga oleh Pak Imam, anggaran pendidikan itu ada di NBG gitu ya. Nah itu memang ada, kalau tidak salah ada sebagian Pak ya. Kebetulan saya bukan mitranya NBG, itu sekarang menjadi sebuah KL juga Pak, sebuah lembaga ya. Nah, jadi terkait dengan memang ada anggaran pendidikan di sana, tapi itu hanya sebagian. Jadi yang untuk diperuntukkan untuk yang mungkin pembagiannya ada di sekolah-sekolah Pak. Yang beri gratis itu Pak. Jadi yang untuk yang diberikan di sekolah-sekolah, di apakah itu di SD, SMP dan lain-lain, nah itu yang masuk menjadi bagian dari anggaran pendidikan. Nah kalau yang di luar itu nggak masuk Pak Imam. Nah jadi itu yang terkait dengan 20%. Kalau kedinasan tadi sudah ya. Nah kemudian juga tadi terkait dengan disampaikan oleh Pak Imam juga terkait dengan anggaran pendidikan ini mungkin dampaknya juga khususnya ini yang ke PTN ya Pak ya, khusus kalau mungkin ke PTN ataupun PTS lagi gitu ya. Dampaknya jadi terkait dengan UKT gitu ya. UKT memang terkait dengan anggaran-anggaran di perguruan tinggi ini Pak Imam, kalau dikatakan porsinya itu tetap enggak juga. Kalau yang saya ikuti, kebetulan saya jadi mitranya pendidikan tinggi atau Dirjen Dikti, itu setiap tahun ya itu boleh dikatakan alokasinya naik ya, tapi naiknya mungkin kadang ya sedikit, kadang ada yang tinggi gitu ya. Nah berbeda dengan tahun 2025 ini kebetulan naiknya cukup signifikan Pak. Nah kenaikan signifikan itu justru ada di belanja pegawai. Nah di samping itu juga terkait dengan yang ada dampaknya ke UKT, mungkin Pak Imam dan Bapak Ibu yang kebetulan kan semua dosen ya, itu ada alokasi di Kemendikti-Saintek itu, kalau dulu Kemdikbudristek khususnya di Ditjen Pendidikan Tinggi, POPTN Pak Imam. Ada POPTN kan ya Pak ya. Nah POPTN itu kalau untuk tahun 2025 ini sebenarnya cukup besar Pak. Nah jadi kalau di Ditjen Pendidikan Tinggi itu kan mereka membagi per kelompok-kelompok Pak, POPTN itu Pak ya. Ada BPPTNBH namanya. BPPTNBH itu khusus untuk yang PTNBH. Kemudian ada untuk yang POPTN Satker. Nah kemudian ada juga untuk terkait dengan untuk merangsang aktivitas di perguruan tinggi, ada yang POPTN IKU. Nah jadi kalau nggak salah ada 9 IKU ya Pak ya. Jadi mungkin kalau nilai IKU-nya ini baik, nah itu mendapatkan semacam reward lah gitu ya. Nah itu POPTN IKU. Kemudian POPTN ini ada juga syaratnya 30%-nya juga harus ke penelitian Pak. Nah jadi 30% dari POPTN itu ke penelitian. Nah jadi memang yang ada kaitannya juga yang disampaikan oleh Pak Imam tadi. Nah, jadi untuk kebutuhan di keluarga PTN ini kan operasionalnya cukup besar Pak ya. Nah ini kan yang diberikan dari Kemendikti ini kan agar bagaimana operasional PTN ini tidak berdampak kepada UKT kan gitu Pak. Nah jadi kalau misalkan POPTN yang diberikan itu ternyata kurang misalkan, nah itu pernah di kejadian yang 2024 dan 2023 ya Pak Imam ya, yang ada beberapa kampus yang menaikkan UKT dengan dengan catatan karena POPTN-nya kurang memadai gitu ya. Nah 2023 ya. 2000. Oh iya. Nah, sampai-sampai kami juga dipanggil BPK waktu itu tuh Pak. Nah ini ada apa terkait dengan POPTN gitu Pak ya. Nah jadi kalau terkait dengan POPTN ini kami juga kan tentunya sesuai dengan usulan yang disampaikan oleh Kemendikti Saintek Pak. Nah jadi setiap tahun. Nah jadi
yang terkait dengan POPTN, apakah itu POPTN Satker, kalau POPTN Satker itu untuk kampus-kampus yang Satker dan yang PLU, Pak. Nah, itu kan ada formulanya ya Pak ya. Formulanya itu ada sesuai petunjuknya ada di Kemendikbudristek. Kemudian juga untuk BPPTNBH ada formulanya juga, misalkan terkait dengan jumlah mahasiswa, jumlah prodi dan segala macamnya. Nah, itu berdasarkan formula yang dirumuskan oleh Kemendikbudristek. Nah, berdasarkan itulah kami melakukan pengalokasiannya Pak. Nah, jadi sesuai dengan formula ada sehingga bertemulah angka totalnya gitu ya. Nah itu. Jadi kalau yang kami lihat setiap tahun BOPTN itu juga realisasinya juga tidak maksimal Pak. Nah jadi dari misalkan ya kalau di tahun 2025 ini kami berikan 7 triliun lebih ke 2024 gitu ya. Itu realisasinya itu sekitar 90% saja Pak. Atau mencapai 95% gitu ya. Jadi masih cukup ada ruang sebenarnya untuk dimaksimalkan gitu ya. Nah itu yang sebenarnya bisa dimaksimalkan untuk berbagai kebutuhan yang ada di PTN, misalkan untuk operasional, nah sehingga tidak berdampak kepada UKT gitu ya. Nah kemudian terkait dengan pengalokasian anggaran ini Bapak-bapak dan Ibu ya, mungkin saya sedikit cerita tentang siklusnya ya. Nah misalkan untuk tahun 2026 itu kami menyusun kebutuhan itu sudah sejak dari Januari kemarin Bapak Ibu. Nah itu namanya di pagu indikatif. Nah pagu indikatif ini kami susun ya tentunya yang pertama berdasarkan arahan prioritas Presiden ya Bapak Ibu ya. Jadi apa-apa yang akan beliau lakukan misalkan di tahun 2026 tentunya disampaikan. Nah kemudian dari situ kami menyusun yang namanya baseline. Baseline itu adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi di tahun berikutnya atau di tahun yang sedang kita susun Bapak Ibu. Nah kebutuhan dasar itu yang paling utama tentunya yang operasional kantor dulu. Operasional kantor itu ada belanja pegawai 001 namanya kalau istilahnya di kami Bapak Ibu. Kemudian 002. Nah 002 itu alokasi atau anggaran yang bagaimana agar kantor itu dapat beroperasional secara maksimal gitu ya. Nah itu belanja pegawai dan belanja operasional kantor itu yang paling wajib dipenuhi dulu. Nah kalau memang ada hal-hal yang belum teralokasi misalkan terkait dengan belanja pegawai, maka itu harus dipenuhi terlebih dahulu. Nah berikutnya baru yang namanya mungkin Bapak Ibu kalau dari Bappenas kan ada yang namanya prioritas nasional ya Bapak Ibu ya, yang biasanya disusun untuk program pembangunan baik jangka menengah maupun jangka panjang. Itu kan ada namanya prioritas nasional ya Bapak Ibu ya. Nah di sana itu kan kami biasanya kalau menyusun pagu indikatif itu melakukan namanya trilateral meeting Bapak Ibu. Ada pertemuan antara Kemendikbudristek, Bappenas dan Kementerian Keuangan. Nah di forum itu kita membicarakan hal-hal yang diperlukan oleh Kemendikbudristek itu untuk 1 tahun ke depan itu apa saja gitu. Nah kalau di Bappenas tentunya yang menjadi fokus mereka tentunya adalah yang namanya PM, prioritas nasional. Nah, tapi kalau di kami di Ketua Jenderal Anggaran harus dipenuhi, kalau di Bappenas itu prioritas nasional harus dipenuhi dulu prioritas internasional. Nah, ini istilah saya nih Pak Imam ya Bapak Ibu ya. Prioritas internasional itu adalah belanja pegawai dan operasional kantor. Itu yang wajib terlebih dahulu. Nah, itu nggak boleh kurang Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau itu sudah terpenuhi semua, baru prioritas nasional tadi. Kemudian juga apakah itu ada prioritas Presiden, misalkan terkait dengan MBG, terkait dengan sekolah rakyat. Nah kalau di Kemendikbudristek sekarang ada satu Pak namanya Sekolah Unggul Garuda. Nah itu juga sekarang ini alokasinya juga cukup besar ya. Jadi ada target di tahun 2025 ini dapat dibangun 4 sekolah unggul Garuda gitu ya. Yang mudah-mudahan bisa terlaksana di tahun ini. Kalau tidak tentunya akan melanjut ke tahun depan. Nah kalau di tahun 2025 itu akan ada rencananya 5 gitu ya. Jadi 2 tahun ini ya mudah-mudahan ada 9. Nah itu yang dibahas biasanya di pagu indikatif Bapak Ibu. Nah jadi peluangnya itu misalkan Kemendikbudristek ada hal-hal yang kurang, ada hal-hal yang perlu dipenuhi gitu ya. Apakah itu belanja pegawai, apakah itu operasional kantor,
apakah itu prioritas nasional tadi. Nah itu yang kita penuhi Bapak Ibu. Di TN itu kita bahas. Nah kemudian setelah namanya tahun indikatif, biasanya di bulan Juni atau Juli Bapak Ibu itu kita memasuki siklus yang kedua, namanya pagu anggaran. Nah di pagu anggaran itu kita cek sama-sama kembali. Ini untuk tahun 2026 dengan adanya perkembangan dari Januari sampai dengan Mei, Juni gitu, kira-kira apa lagi yang menjadi kebutuhan, apa yang belum terpenuhi untuk tahun depan, untuk tahun 2026 gitu ya. Nah kalau masih ada, nah itu di pagu anggaran kalau kapasitas fiskalnya masih memadai, kita akan penuhi. Nah biasanya itu yang yang paling prioritas kalau kapasitas fiskalnya masih memadai, tentunya itu yang kita penuhi terlebih dahulu gitu ya. Nah itu di pagu anggaran. Nah biasanya untuk kementerian-kementerian yang tugas dan fungsi di pendidikan biasanya selalu mendapat angka maksimal Bapak Ibu. Nah mungkin saya nggak tahu apakah Bapak Ibu mendapatkan informasi dari kementerian-kementerian lain di tahun 2026. Barangkali Bapak Ibu ada informasi nggak? Berapa yang mereka dapat atau anggaran yang dialokasikan di kementerian lain itu di tahun 2026? Itu grafiknya ini semua Bapak Ibu. Grafiknya ini semua karena memang kemampuan misalkan kita kan cukup terbatas ya. Akan tetapi kebutuhan program-program prioritas presiden itu cukup besar. Nah, kementerian mana yang tidak dikurangi Bapak Ibu? Yang anggarannya justru naik. Kemendikbudristek Bapak Ibu. Kemendikbudristek itu di tahun 2025 itu 57 triliun. Nah, di 2026 itu 61 Pak. Nah itu jadi kementerian yang tidak mengalami dampak daripada kebijakan presiden itu salah satunya adalah Kemendikbudristek, Kemendikdasmen, Kemenbud dan juga Kemenak. Nah jadi anggarannya full gitu, tidak ada yang dikurangi dan justru bahkan ditambah gitu ya. Nah kalau kementerian-kementerian lain itu dampak terkenanya luar biasa semua Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kebetulan saya memegang mitra selain Kemendikbudristek, saya memegang Kementerian Pemuda dan Olahraga, juga Perpustakaan Nasional. Kementerian Pemuda dan Olahraga itu juga membawa nama negara Bapak Ibu, membela merah putih. Nah, itu anggarannya dapatnya hanya sepertiga dibanding tahun-tahun sebelumnya. Itu mereka perlu persiapan ke SEA Games, kita perlu persiapan Asian Games tahun depan. Belum ada mereka punya Bapak Ibu. Nah itu kondisi yang ada sekarang gitu ya. Jadi semuanya pengalokasian anggaran itu memang di tahun 2026 ini benar-benar sangat-sangat fokus untuk hal-hal yang terutama yang pertama tentunya adalah sesuai dengan adanya kebijakan-kebijakan yang menjadi agenda presiden gitu ya. Yaitu sehingga juga berdampak kepada anggaran-anggaran rutin yang ada di kementerian-kementerian lain. Nah, namun tidak demikian dengan Kemendikbudristek. Nah, jadi dengan adanya kebijakan kenaikan pertama kan kenaikan tukin dosen, mungkin Bapak Ibu sudah terima mungkin sekitar sebulan yang lalu mungkin ya Bapak Ibu ya, karena kami sudah mengalokasikannya 2 bulan yang lalu, 2 bulan lebih gitu ya. Kebetulan kan saya yang memegang Kemendikbudristek. Nah itu sebenarnya kami sudah siapkan di 3 bulan sebelumnya, tapi memang perpresnya itu baru selesai tanggal berapa Mas Heru? Perpresnya kebetulan beliau yang merancang perpresnya nih Pak. Nah, jadi kalau saya tinggal bayar Pak. Jadi saya tinggal bayar. Jadi kalau perpresnya jadi yang disusun, nah perpres ini kan juga melibatkan banyak pihak Pak. Nah pihak terutama tentunya dari Kemendikbudristek ya, juga Bappenas dan juga KSP juga ikut ya kalau salah ya. Nah jadi ya Menpan RB, nah itu kan banyak pihak yang terlibat itu Pak. Nah, baik itu menentukan besarannya maupun masa berlakunya Pak. Nah jadi kalau tadi memang ada ada masukan dari Bapak Ibu agar masa berlakunya itu terhitung mulai tahun 2020 gitu ya. Nah tentunya ini kalau kami cek Bapak Ibu, kami akan cek apa memang ada payung hukumnya gitu ya. Jadi yang menyatakan bahwa tukin dosen itu
perlu dibayarkan mulai tahun 2020. Kami akan coba cek nanti, tentunya akan, karena ini kadang-kadang di kita kan dasar hukum ini juga di sini ada, kemudian di sana juga diatur, sini juga diatur, kan kadang-kadang seperti itu ya Pak Heru ya. Nah jadi tentunya akan kami sinkronkan kalau memang ada klausul yang menyatakan bahwa tunjangan kinerja dosen itu perlu dibayar sejak tahun 2020 gitu ya. Nah kemudian berikutnya Bapak Ibu terkait dengan adanya masukan tadi juga sampaikan Pak Imam juga dan Bapak Ibu tadi bahwa kalau bisa tunjangan kinerja ini dibayar untuk semua jenis PTN gitu ya Pak ya, tidak hanya PTN Satker atau PTN BLU. Kalau BLU yang sekarang yang terima remun nggak dapat kan Pak ya, nggak dapat. Kemudian juga PTN Badan Hukum. Nah jadi ya, itu juga tentunya akan coba kami diskusikan, tanyakan juga dengan Kemendikti-Saintek, karena ini semua ini kan tentunya juga berdasarkan usulan dari mereka Pak. Nah jadi tentunya kami berdasarkan hasil musyawarah lah gitu ya dengan berbagai pihak yang terkait di dalam menyusun perpres terkait dengan tukin dosen ini. Nah kemudian juga bicara sedikit tentang PTN Badan Hukum gitu ya. Nah kalau di kami sendiri yang kami informasi yang kami dapatkan dari Kemendikti pada sejak awal berdirinya itu Bapak Ibu, saya nggak tahu apakah Pak Iman, Bapak Ibu berada di PTNBH atau tidak, karena tadi saya nggak tahu nih dari mananya nih, ini apakah dari PTNBH atau tidak nih. Nah Satker, nah ini nah jadi kalau di Bandung saya nggak tahu nih apakah dari Bandung semua nih Pak Iman atau dari ada di daerah lain juga nih. Nah, ini sedikit ini perwakilan dari berbagai macam daerah dan redaksi ini tersebar seluruh Indonesia Pak. Ya, misalkan Pak Slamet dari daerah mana? Selamat Jakarta. Daerahnya Jakarta. Ada yang dari Sumatera kayaknya? Aceh. Oh jauh nih Bapak ini. Dan ini kebetulan kemarin diamanatkan ke DPW kami di Jakarta, Jabar Banten paling terdekat. Ya. Sedangkan kalau aksi 3 Februari kemarin memang seluruh Indonesia datang ke yang di Monas itu. Ya. Ya, jadi terkait dengan PTNBH ya. Nah ini kan kebijakan PTNBH ini mulainya kan sudah sejak tahun 2014 ya Bapak Ibu ya. Tapi cukup lama setelah itu kan nambah gitu ya, cukup lama ya. Nah nambahnya cukup banyak itu setelah dari Pak Menteri Nadiem kan ya, itu nambah ya cukup banyak gitu ya. Jadi yang terakhir kami proses itu yang bulan lalu itu Unsri dan UNJ. Nah kalau tahun sebelumnya itu UNES, UNY, Brawijaya ya, kemudian UT, kemudian Syakwala gitu ya. Itu yang di 2 tahun terakhir ini. Nah itu jadi. Nah ini kalau kami sendiri juga nih tidak begitu paham nih Pak Imam ini kan kebijakan dari kementerian. Nah ini kalau untuk menjadi PTNBH itu kan ada persyaratan-persyaratan ya Bapak Ibu ya, yang harus dipenuhi, ada permennya itu. Jadi misalkan harus bisa melaksanakan tridharma kan gitu ya. Nah kemudian kalau di kami yang kami soroti paling hanya satu Bapak Ibu, kelayakan finansial. Ya kan? Ada klausul itu ada Pak Imam. Kelayakan finansial. Jadi apakah suatu PTN itu berubah status dari BLU ke Badan Hukum itu memenuhi kelayakan finansial atau tidak gitu ya. Karena ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Imam di awal tadi. Ini terkait dengan remun misalkan, kemampuan membayar remun ini. Nah ini kan akan ada kaitannya dengan kelayakan finansial Pak. Nah itu ya. Sebetulnya Kemendikti-Saintek itu sudah menghitung Pak, karena pada waktu itu sudah 3 skema yang pertama saya juga catat ya, karena memang ditayangkan Pak. Skema yang pertama itu adalah untuk dosen ASN PTN Satker, PTN BLU yang belum menjalankan remunerasi dan ASN yang ditugaskan di LLDT. Perkiraan anggarannya adalah
untuk 33.957 dosen dengan angka 2.884.890.890. Kemudian skema yang kedua untuk PTN Satker, ASN di LLDT dan PTN BLU yang belum menjalankan remunerasi itu dengan ditambah BLU yang sudah menjalankan remunerasi tetapi nilai nominalnya masih di bawah besaran tukin katanya. Untuk PTN BLU yang sudah memberikan remunerasi, jumlah yang diusulkan adalah selisih antara tukin pada kelas jabatan dengan tunjangan profesi pada jenjangnya dan remon yang didapatkan pada jenjangnya. Perkiraannya untuk 64.805 dosen dengan anggaran 3.628 miliar 454 juta. Kemudian skema yang ketiga dan hitung untuk semuanya Pak. Untuk semuanya itu adalah 88.299 dosen, anggarannya 8 triliun 32 miliar. Nah, kalau kita hitung untuk 4 tahun itu 8 kali 4 tahun 32 juta. Maaf 3. Soalnya nerima ini ya. Saat itu ada juta Pak ya. Semuanya adalah kalau dihitung itu sekitar 32 triliun atau 33 triliun. Ya baik Pak. Jadi Nah, apa yang Bapak sampaikan saya kebetulan sudah terima itu. Ya betul. Jadi boleh sedikit dulu ya Pak sebelum Bapak, karena ini penting juga. Ini Pak, permasalahan utamanya begini Pak. BLU, PTNBH ada di tadi mulai 2016 ya Pak ya, bahkan sebelumnya. Iya. Ya, klasterisasi tersebut atau kategorisasi. Tukin adanya baru sekarang 2025. Permasalahannya gini. Bapak tadi berkata bahwa ada kelayakan finansial, itu yang disorot Bapak ya Pak ya. Persyaratannya. Tapi kenyataannya sekarang banyak BLU yang membayarkan remun hanya ratusan ribu Pak. Berarti itu secara administrasi layak Pak oleh Bapak atau oleh Kementerian. Tapi kenyataannya seperti itu. Jadi layaknya itu selayak bagaimana sih? Padahal misalnya gini, asisten ahli itu tunjangan kinerjanya, kelas jabatannya itu 5 juta. Banyak yang belum dikurangi serdos, karena serdos itu nanti dapatnya 6 tahun sesudah TMT. Sedangkan di remon tersebut hanya ratusan ribu, misalnya hanya 500 ribu atau seperti Unsat itu yang 400 ribu. Unhas itu kalau tidak salah PTNBH ya. Unhas itu membayarkan asisten ahli hanya sejutaan. Itu pun kemarin setelah didemo oleh dosen dan pegawainya. Guru besar kelas jabatan dari tunjangan kinerja itu 19 juta, sekarang naik hanya 5 juta. Nah maksudnya ini Pak, yang jadi ambigu yaitu yang disebut layak itu seperti apa sih? Karena di lapangan mereka sudah layak, berarti kalau sudah BLU dan PTNBH ternyata remunnya hanya segitu. Nah maksudnya apa? Tadi kita memperjuangkan tukin for all itu agar kampus tidak lagi berat dengan belanja pegawai tunjangan kinerja. Ini jadi masalah baru Pak. Jadi masalah baru yang mungkin Bapak bisa catat. Oh iya betul. Ternyata remun seharusnya adilnya setara tukin. Sedangkan kampus tidak mampu. Nah itu Pak. Iya. Ya baik Pak Imam, jadi itu kira-kira yang pokok pertimbangannya ya. Nah jadi kan tadi saya menyampaikan kelayakan finansial itu di dalam sebuah Permendikti yang mengatur terkait dengan persyaratan untuk menjadi PTN Badan Hukum, yaitu kelayakan finansial. Salah satu persyaratannya kan itu ya. Nah kalau di kami ini kan dari sisi Kementerian Keuangan gitu yang mengartikan bahwa kelayakan finansial itu kalau dari sisi kami adalah kemampuan dari sebuah perguruan tinggi
untuk mendapatkan penerimaan itu di luar UKT. Ya. Itu yang pengertian dari kami gitu ya. Nah, misalkan terkait dengan apakah ini punya unit usaha atau unit kegiatan, apakah itu misalkan dari kegiatan, kalau yang kami yang kami harapkan tentunya dari kemampuan Bapak Ibu sendiri riset. Nah, itu yang tentunya kita berharap seperti itu ya, karena dari kampus tentunya keahlian utamanya tentunya adalah salah satunya adalah riset ya. Tentunya kita berharap dari ada penerimaan dari itu. Jadi tidak bertumbuh kepada UKT Pak. Jadi yang berdampak kepada UKT tinggi itu tadi. Nah, jadi harapan kami seperti itu Pak. Jadi jangan sampai nanti perubahan status misalkan jadi PTN Badan Hukum. Nah, tapi bisa berdampak masyarakat yang kurang mampu untuk masuk ke prodi-prodi unggulan itu susah gitu Pak. Itu yang yang kami selalu ingatkan gitu. Kami mengingatkan Pak. Jadi bukannya kami apakah kami happy dengan bertambahnya PTNBH? Enggak juga Pak. Nah, jadi kami malah mengingatkan setiap ada PP baru terkait dengan PTN Badan Hukum. Kami dulu ketika sesnya itu misalkan Prof Cici, itu kan sesdijan ya Bapak Ibu ya. Nah, dirjennya Prof Nizam ya. Tuh, saya sering sampaikan Pak. Nah, jadi kalau ini perubahan status BLU Badan Hukum ini kan makin bertambah, sekarang sudah menjadi 23 Pak. 23. Nah, jangan sampai kalau dari sisi PTNBH sendiri kan Bapak Ibu tahu dengan adanya perubahan status itu mereka memperoleh otonomi yang sangat luas. Bisa membuka prodi, bisa segala macam, bisa membuka unit usaha kan gitu ya. Otonomi yang sangat luas gitu ya. Nah kemudian dari sisi kami justru kehilangan Pak Imam dan Bapak Rajawana, Bu Eva, Pak Ahmad gitu ya. Kenapa kami kehilangan Pak? Misalkan contohnya UI atau Brawijaya gitu. Itu anggaran yang mereka peroleh dari penerimaan mereka itu apakah dari UKT atau penerimaan lain di luar UKT itu tidak lagi menjadi bagian dari APBN Pak. Tidak lagi dihitung dari APBN. Jadi kami kenapa? Ini dampaknya kami adalah kami harus mencari penggantinya Pak. 20% dari APBN. UI itu kemampuan pendapatannya 2 triliun Pak. Nah, kemudian misalkan yang besar saya sampaikan Brawijaya 1,3 triliun potensinya. UT 1,3 triliun potensinya. UGM itu mungkin sekitar 1,2-1,3 waktu itu ya. Sekarang mungkin sudah naik ya. Begitu juga UNPAD misalkan pada waktu dia berubah status sekitar 700 gitu. Itu juga ITB sekitar berapa ya? Seingat saya, cuma tidak sampai 1T tapi mendekati gitu ya. Boleh saya tambahkan Pak sedikit ya? Ya, boleh. Nah ini Pak betul. Permasalahan ini jadi konsen juga yang membuat kampus besar semakin besar, kampus kecil semakin kecil. Kampus besar prodinya banyak, bahkan keilmuan di kampus-kampus kecil dibuka di sana. UPI ada kedokteran coba, aneh tidak? Yang tadinya IKIPA, kan secara ini aneh. Institut akhirnya ingin berubah jadi universitas karena institut terbatas membuka keilmuannya, akhirnya jadi universitas IPB. Nah, kan aneh Pak. Nah inilah kapitalisasi yang terjadi, betul yang tadi Bapak sampaikan pagi ini. Saya sekarang di kampus Satker. Kenyataannya kementerian mengharuskan untuk cepat BLU, padahal unit usaha tidak punya, dan di Perpres bahwa ketika sudah BLU dan katanya 2 tahun lagi harus BLU remon, tukin tidak boleh dibayar, sedangkan kampus tidak mampu. Efeknya apa? Kita disuruh untuk tanda tangan fakta integritas menyetujui untuk BLU. Di sisi lain mau apa, mau bayar pakai apa gitu. Dosen-dosen banyak mayoritas tidak setuju. Tenaga kependidikan apalagi? Tenaga kependidikan dapat tukin sebelum dosen. Tukinnya mungkin sudah jadi cicilan Mbak. Mungkin sudah jadi cicilan, beda dengan kita yang baru dapat kemarin. Nah, artinya apa? Sekarang kenyataannya Pak, Bapak juga tadi bisa mendorong kementerian, kita juga ditakut-takutin. Silakan ke BLU kalau tidak di merger dengan kampus besar. Gitu Pak, ditakut-takutinnya tuh. Nah itu kenyataannya Pak, ini kenyataan di lapangan seperti itu. Nah itu juga mungkin Bapak punya wewenang untuk mengingatkan kembali. Karena betul, kampus besar Bapak jadi kehilangan, tapi kampus kecil mah pasti tidak merasa kehilangan gitu. Karena kan PNBP-nya kecil, sedangkan
kementerian harus mengeluarkan lebih besar daripada PNBM tersebut, beda dengan UI tadi. Nah, namun inilah seharusnya pendidikan itu terjadi yang besar, akhirnya menjuplai ke yang kecil seperti itu. Karena ada kampus-kampus juga yang sifatnya itu susah untuk membuka prodi banyak. Misalnya kampus seni. Kampus seni itu sifatnya kan konservatif. Siapa yang mau masuk jurusan tari? Paling orang-orang daerah. Siapa yang mau masuk jurusan kalau diisi Jogja atau Solo, keris? Kan itu sedikit mahasiswanya. Nah, artinya apa? Silahkan buka 5 kelas, dia akan bisa, gitu kan ya. Nah, artinya seperti itu memang akhirnya fenomena di bawah itu seperti itu. Nah, saya juga menakutkan, Pak. Menakutkan banyak sebenarnya kalau kata Pak Prabowo waktu kampanye itu, yaitu mental-mental ABS itu. Asal Bapak senang. Laporan ke atas ke kementerian itu aman. Padahal di bawah kita sedang seperti itu, Pak. Ibaratnya mau berantem, mau tanda tangan fakta integritas juga, nggak mau. Sampai didatangin ke rumah oleh panitia BLU, harus ditandatangan. Kita nggak mau menolak. Menolaknya itu ya bukan mengimpari pimpinan, tidak manut ke pimpinan. Secara kalkulasi tidak masuk. Akhirnya apa? Banyak kampus yang sekarang BLU, remunnya hanya 400-500 ribu. Token yang tadi kelas bahkan dihapus. Ini jadi masalah besar, Pak. Kami juga menyampaikan ini karena kami tahu di bawah itu udah panas banget nih, Pak. Nah, kalau memang terus dibiarkan seperti ini, ini dosen masa harus lagi ke lapangan, harus lagi demo gitu. Ayolah kita konsen aja ke Dharma, jangan demo-demo gitu. Terima kasih, Pak. Ya, baik Pak. Ya, jadi itu yang sering kalau saya pribadi sebagai mitranya Kemendikti Saintek ataupun Kemendikdasmen, ya sering memberi masukan juga Pak, masukan. Jadi dampak gitu ya, karena kami juga memikirkan dampak perubahan status itu tadi. Ya kalau yang perubahan status yang paling sering saat ini adalah tentunya dari PTN BLU ke PTN Badan Hukum. Nah, dampak-dampaknya itu baik dari sisi kami sebagai pemerintah, kan Bapak tadi udah tahu dampaknya ya, kami kehilangan. Kami harus mencari gantinya Pak Imam. Nah, jadi, tadi Bapak juga menyampaikan tadi apakah ini MBG segala macam gitu ya. Nah, itu kan juga anggaran pendidikan gitu ya. Nah, jadi kami kehilangan kalau di total Pak dari 23 PTN yang sudah berubah status itu, kami kehilangan hampir mungkin kalau sekarang ini mungkin sekitar 18-20 T gitu, kehilangan dari PTN. Nah, tidak lagi masuk jadi. Nah, jadi bagi mereka ya saya nggak tahu ini mungkin kondisinya berbeda dengan PTN-PTN yang besar dengan PTN yang kecil tapi dirubah menjadi PTNBH gitu ya. PTN yang mungkin dari sisi finansial belum terlalu besar gitu ya, tentunya berdampak. Karena yang informasi yang saya dengar ada yang PTNBH yang punya keinginan balik ke PTNBLU. Nah itu Pak. Nah, ini banyak Pak. Baru 2 hari lalu kami diskusikan Pak. Kami juga dalam rangka itu kami juga saat ini dengan kolaborasi dengan teman-teman di DKN Pak, Padi gitu ya, di KND, kami melakukan evaluasi Pak. Ini PTNBH ini perubahan status ini kira-kira dampaknya seperti apa. Jadi kami tentunya mempunyai keinginan memberikan rekomendasi kepada Kemendikti Saintek Pak. Nah kami sering memberikan itu Pak, tapi kan kebijakan keputusannya kan di sana. Nah jadi kami 2 hari lalu baru menyelesaikan kajian ini dampak-dampak perubahan status ini dari PTN BLU ke PTN Badan Hukum gitu ya. Baik dari sisi dari sisi PTNBH itu sendiri, dari sisi pemerintah, kemudian dampaknya kepada masyarakat. Nah ini dampak kepada masyarakat ini tentunya yang paling penting. Nah, jadi masyarakat ini tentunya mahasiswa. Karena informasi yang kami terima kan banyak mungkin PTN itu yang sekarang saya nggak tahu nih porsi jalur mandiri itu cukup besar Pak. Ya. Porsinya Pak ya. Ada cuma 20%. Porsinya Pak. Nah itu porsi jalur mandiri itu tentunya salah satu upaya untuk mendapatkan penerimaan yang lebih kan gitu ya. 30. Oh iya. Nah ya. Ya kan di penerimaan itu ada beberapa jalur ya Pak ya. Beberapa jalur. Jadi ya kalau yang mandiri tentunya salah satu bentuk upaya dari PTN itu sendiri untuk bagaimana ini yang masuk itu mungkin orang-orang yang mampu mungkin ya Pak Imam ya.
Nah itu jadi itu yang kami ingatkan Pak. Jadi jangan sampai perubahan ini, kondisi ini yang berdampak kepada masyarakat. Karena sebagaimana diketahui mungkin beasiswa atau dari pemerintah untuk ini kan juga belum terlalu besar ya, untuk baik dari LPDP maupun dari Kemendikbudristek sendiri. Kalau kami sekarang KIP kuliah itu sekarang sekitar 14 T Pak. Nah itu tentunya adalah untuk mendorong itu yang anak-anak yang memiliki kemampuan akademik tinggi bisa masuk kan ya, dan gitu Pak ya. Itu kami tiap tahun itu naik gitu Pak, KIP. Nah tapi walaupun jumlahnya segitu, karena kondisi masyarakat kita membutuhkan kebutuhannya lebih dari itu, tentunya belum semuanya terpenuhi Pak. Nah itu yang sering kami ingatkan dengan adanya perubahan status baik dari PTN Satker ke PTN BLU maupun BLU ke PTN BH. Justru Pak, dari Satker baru juga mau BLU, ini baru BLU. Nah sudah BLU tapi masih non remon. Ya. Ingin langsung ke PTN BH. Kenapa? Karena Pak tanggung pengelolaan akademik maupun non akademiknya. Oh iya. Iya tanggung. Jadi udah aja berbisnis ria barangkali. Tapi kendalanya juga membuka mahasiswa sebanyak-banyaknya, kelas tidak ada. Kemudian usaha apa? Masa dosen sudah tridharma, teknik juga bekerja, harus mengurus bisnis. Jadi lahan yang ada dengan pihak ketiga membuat kontrakan hanya bagi hasil saja. Jadi akhirnya kalau dikelabui oleh pengusaha nakal, kan kita mendapatkan keuntungannya sedikit. Nah disinilah Pak jadi perasaan seperti Bapak barusan kehilangan. Tapi di satu sisi harus BLU, harus PTNBH. Jadi saya berpikir bagaimana ini gitu ya. Jadi bingung ini ya. Nah sehingga kemarin saya juga diskusi dengan para pemimpin lah, sambil ngopi. Nah ini Pak, kehilangan itu untuk kampus UI, iya. ITB yang Besar. sebelum PTNBH itu PNBP-nya besar, Iya. pemasukan ke negara. Tapi kalau untuk yang memang minus, PNBP-nya ibaratnya 15M, tapi kita harus ditransfer segala macam 50M kan berarti. Nah mungkin bukan, nah itu yang kita disuruh untuk silakan mandiri. Nah itu efeknya luar biasa Pak, jahat sekali Pak. Saya jelaskan itu jahat sekali. Karena akhirnya unit usaha tidak bisa dibuka, apa berarti UKT kan, dan mahasiswa. Dan kelayakan kelas kan akhirnya semakin padat. Rambal itu semakin padat. Dari yang tadinya 30 bisa kita siasati jadi 40 bahkan jadi 50. Nah ini yang ini gimana nih pendidikan kita akhirnya seperti ini. Kedepannya gimana nih? Nah artinya tataran di atas, Indonesia emas itu di bawah. Repot kata saya gitu ya, betul ya pekerjaannya repot seperti ini. Dan ini memang kita takut juga Pak ke depannya. Ini jadi beban moral bagi kita semua. Tuntutannya tadi Tupin for all, Tupin untuk dosen, tapi imbasnya bisa banyak. Ya tentu jangka panjang ini segala aturan harus diperbaiki lagi dan mohon ke kementerian juga untuk melibatkan banyak-banyak dosen di bawah gitu Pak. Karena kalau diwakili oleh para pejabat yang di kampus biasanya tidak mewakili. Biasanya ya, tapi ada juga yang memang mewakili. Karena itu banyak mental kata Bapak Bromo tadi. Mungkin terima kasih. Ya, ya jadi itu Pak yang sering kami alami gitu ya di dalam mitra dengan Kementerian Pendidikan Tinggi ya terkait dengan perubahan status. Ya kalau kami sendiri terutama untuk yang PTNBH itu harapan kami Pak Imam, Pak Ganjarno, UMH ya. Perubahan status ini harapan kami adalah suatu saat mereka itu ketergantungannya kepada APBN itu menjadi berkurang Pak. Itu harapan kami seperti itu. Tapi yang sudah berlaku mungkin 10 tahunan lebih ini ya kebutuhan mereka terhadap APBN itu masih naik Pak. Nah itu karena kami masih menanggung yang untuk PNS kan tetap dibayar pemerintah Pak. Ya, PNS, nah mereka punya sendiri. Kemudian sarana dan prasarana kami juga masih tetap bantu Pak. Bahkan itu dari sumber dana bukan rupiah Pak, dari pinjaman luar negeri, dari SPSN yang
surat berharga syariah itu. Nah, karena itu yang dari RM kan terbatas. Nah, sehingga untuk perguruan tinggi ini kita bantu dari pinjaman dan juga dari SPSN. Nah, itu cukup besar setiap tahun ya. Nah, di samping itu, nah ini yang tadi saya tertarik dengan Pak Imam tadi menyampaikan bahwa PTN itu yang kecil tetap kecil, yang menengah kapan menjadi besarnya gitu ya. Nah itu tadi. Jadi terkait dengan pengalokasi dana itu kami pernah, ya, terutama yang BUPTN Pak, BUPTN penelitian Pak. Nah itu kan sebagian besar itu by proposal ya Pak ya. Ya. By proposal. Nah kalau itu tidak dipisah Pak, itu yang bakal dapat ya PTN-PTN saja Pak. Nah itu mulai tahun berapa tuh kami mengusulkan ya udah supaya mereka yang kecil ini juga dapat, yang menengah juga dapat, buat klaster. Jadi yang kecil diadu sama-sama yang kecil dong, lihat ya Pak. Kemudian yang besar diadu sama-sama yang besar gitu ya. Nah itu jadi sehingga itulah itu apa namanya untuk penelitian ya akhirnya yang kecil juga tentunya ada peluang untuk menjadi besar. Saya masih ingat tuh waktu itu sempat diskusi juga dengan orang kenal yang namanya Bu Paris yang sesdijen yang dulu. Nah sebelum Bu Cici. Nah itu kan saya masih ingat tuh istilahnya beliau itu ya terkait dengan kampus itu. Kalau yang PTN Satker itu ibaratkan yang kalau di lapangan Pak, yang nonton di luar Pak, yang masih di luar manjat-manjat pagar gitu Pak. Nah kalau PTN BLU itu yang udah agak tinggi, yang bisa nengok ke dalam gitu. Nah kalau PTN BH diibaratkan sebenarnya yang main di dalamnya Pak. Itu kira-kira gitu ya. Itu pemisalannya itu. Nah itulah kira-kira kondisinya. Sehingga juga kami di Kementerian Keuangan juga terus mendorong Pak bagi bagaimana PTN-PTN yang kecil ini juga bisa menjadi besar gitu ya. Nah, yang harapan kami yang besar bisa mandiri gitu Pak. Nah, bisa tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada APBN. Nah, tentunya kita berharap ya karena yang besar-besar ini misalkan sudah bisa bergantung dari riset, dari kerjasama riset gitu ya. Nah, itu bisa menghasilkan penerimaan yang cukup besar di luar UKT. Ya, tentunya itu yang kami harapkan. Tapi sampai saat ini ya masih grafiknya masih naik gitu ya. Walaupun memang salah satu moto yang disampaikan oleh Kemendikbudristek untuk menjadikan PTNBH itu adalah bagaimana mereka itu bisa menjadi world class university. Kan itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu yang yang sering kami dengar dari berbagai rapat atau diskusi dengan Kemendikbudristek ketika ada penyampaian kebutuhan-kebutuhan program-program kegiatan mereka yang perlu dibiayai dari APBN. Nah, saya kira sebagian besar tadi yang disampaikan oleh Pak Mem sudah saya tanggapi ya. Kemudian terkait dengan remunerasi, apakah itu untuk PTN BLU, sebuah skema-skema yang tadi disampaikan oleh Pak Mudiono barangkali bisa ditambahkan oleh Pak Heru, kami silakan. Terima kasih Pak Sarul, izin Pak Pimpinan, Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebelumnya sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Sarul. Jadi ini mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Sarul bahwa semua kebijakan yang berkaitan dengan dompet penghasilan itu memang Kementerian Keuangan adalah salah satu bagian yang ikut menjadi bagian tim Pak, menjadi bagian tim terutama dari nanti di belakangnya, dari sisi fiskalnya, dari sisi belakangnya. Berapa fiskal yang akan dibutuhkan untuk suatu kebijakan? Ya, satunya kebijakan kebijakan tunjangan fungsional itu ada Kementerian Keuangan, tapi nanti ada di sisi belakang, di sisi bagian belakang. Kebijakan awalnya adalah tadi juga Pak Sarul sampaikan beberapa KL yang yang menjadi bagian dari tim itu tadi ya PIC-nya. Kalau sini berarti kan sekarang saya masih belum familiar namanya. Iya, Kemendikbudristek. Nah ini untuk tunjangan kinerja, tunjangan fungsional kebetulan
memang dari sana sebetulnya usulan atau pencetus idenya ya, dalam artian nanti dari situ bisa koordinasi dengan Menpan, nanti Menpan juga nanti akan menyurati ke Menteri Keuangan juga dampak fiskalnya bagaimana nih gitu. Dengan jumlah dosen sekian mau dinaikin sekian misalnya berapa bentuknya, nah nanti juga Menteri Keuangan akan ternyata ada uang sekian nanti bisa naikin, nah begitulah nanti kalau misalnya sampai dengan pada saat kebetulan kalau tunjangan fungsional itu kan perpres ya, selama ini kan peraturan presiden, ya peraturan presiden ini nanti sampai dengan pendapat oleh presiden seperti itu. Jadi memang nggak hanya sendiri-sendiri, nggak hanya Kementerian Keuangan sendiri, nggak hanya Kemendikbud sendiri, nggak hanya Menpan sendiri, tapi merupakan satu bagian tim sesuai dengan tusinya masing-masing kementerian lembaga bersangkutan. Jadi apa yang nanti disampaikan oleh Bapak Ibu, coba nanti akan level bawah juga kita akan suarakan dalam artian kalau ada kesempatan untuk kita dapat diskusi dengan teman-teman yang lingkungan yang tadi saya sampaikan, ya kita coba suarakan, dan juga ini juga akan kami tabung juga untuk kepemimpinan kami. Kebetulan kami juga pimpinan saya tadi dadakan, saya habis olahraga tiba-tiba dipanggil dan saya belum ganti Pak, masih keringetan, belum mandi, masih terus ini gitu. Saya mau berdiri begini, ada program dosen, tolong ini ya, temuin ya dengan Pak Sarul. Aduh, saya belum mandi nih Pak. Udah, pokoknya berangkat dulu. Sampai karena pimpinan saya udah tiba-tiba Pak mendadak. Tadinya nggak ada jadwal hari ini ke DPR. Tapi tadi Pak Sarul sampaikan, memang saat ini tuh sebagian besar pimpinan kami itu memang konsentrasi ke sana untuk dalam rangka Pagu 2026 ya Pak Sarul ya. Dalam rangka Pagu 2026. Jadi mohon maaf dari pimpinan tadi menyampaikan bahwa karena terbatasan yang dadakan, jadi tidak bisa menemui Bapak Ibu sekalian, sehingga saya yang ditugaskan oleh beliau untuk menjadi teman di sini kita teman ya Pak ya, jangan musuhan lah ya. Teman curhat, betul Pak pimpinan rapat. Demikian mungkin yang dapat saya tambahkan apa yang tadi telah disampaikan Bapak Sarul, kurang lebihnya mohon maaf, dan ini saya terima juga secara persnya untuk kami saya sampaikan ke pimpinan juga akan semoga nanti kedepannya akan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, jadi sama dengan Pak Heru tadi, karena ini bentuk apresiasi kami pimpinan ya dari Kementerian Keuangan kepada Bapak Ibu. Saya juga tadi ada agenda rapat penelahan standar biaya keluaran gitu ya dengan Kemendikbud gitu. Jadi kami ditugaskan ke menerima Bapak Ibu dulu untuk audiensi gitu ya. Nah, jadi terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Imam, Pak Gadiono, Bu Eva, Pak Slamet, Bapak Ibu yang hadir di sini, nanti akan kami sampaikan ke pimpinan, tentunya akan menjadi bahan bagi kami untuk berbagai pembahasan terkait dengan apa yang menjadi keinginan dari Bapak Ibu, terutama terkait dengan kesejahteraan. Karena kesejahteraan ini seperti saya sampaikan tadi, kalau di kami yaitu tentunya harus yang pertama dipenuhi gitu ya. Tentunya, tapi terkait dengan itu tentunya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan baik oleh di Kementerian Keuangan maupun dari Kemendikbud sendiri Pak ya. Nah itu yang menjadi pada dasarnya kami belanja pegawai terkait dengan kesejahteraan tentunya menjadi prioritas utama. Nah, akan tetapi dapat kami sampaikan juga kan kementerian ini kan juga cukup banyak Bapak Ibu. Nah jadi tidak hanya Kemendikbud Pak, tapi hampir semua kementerian tentunya juga sebagian ada juga yang menyampaikan atau aspirasi-aspirasi seperti yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami pada hari ini Pak. Nah, tidak Pak, jangan ini aja Pak, untuk membayar tukin yang lalu yang 4 tahun atau 5 tahun disisir juga nggak apa-apa. Ya makanya nanti tentunya akan kami cek Pak ya. Akan kami cek. Kemenak juga kan dulu ya. Oh iya. Ya, Kemenak itu kan dibayar dirapelkan. Ya, betul. Saya tidak menuntut disamakan dengan ini.
tetapi saya ini tidak ingin sama, tetapi harus sama begitu. Ya, kan kalau itu saya juga dulu kadang-kadang bertanya-tanya tuh Pak Zeno. Ya. Lu kenapa dulu anunya nggak barengan gitu? Ya, justru itu. Nah, saya tuh nggak tahu tuh kalau saya tuh. Nah, jadi ya, ini kan pengajuannya berbeda gitu ya. Nah, kalau Kemdikbudristek baru tahun lalu kalau nggak salah ya, baru ya. Nah, Itu sebenarnya prosesnya panjang Pak. Panjang Pak. Sebelumnya ada Pak. Sebelumnya itu bahkan dari 2013 itu ada almarhum ya, namanya Pak Hamid itu sudah memperjuangkan ini. Tapi dari dulu komunikasi dengan misalnya kementerian itu seperti itu Pak. Jadi komunikasi seperti ini, audiensi tapi tidak membuahkan aturan, tidak membuahkan aturan. Karena sendiri. Nah, Ya, betul. Ini nggak bisa ujuk-ujuk Betul. juga. Saya juga pertuaran itu orang ini tahun 2022 23 terbitnya. Iya. Tapi tidak kalau sendiri kan. Iya. Ternyata ada. Ini juga Perpres kemarin bisa turun itu salah satu gerakan terbesarnya ya demo itu Pak. Di media banyak, kita demo di sini sampai hampir 1.000 dosen. Nah itu kan jadi people power kan ya Pak ya. Tapi kan ini sebenarnya kebiasaan yang sebenarnya kurang bagus ya Pak. Karena komunikasinya terhenti akhirnya dari kementerian, plak berhenti, tidak sampai membuahkan aturan. Nah, jadi ini juga sekalian mungkin kami tidak terlalu banyak komunikasi lagi. Bu Menteri kan tadi pagi sempat apa komunikasi atau bertemu ya dengan Pak Heru ya. Nah, kita juga titip salam, ada salam dari dosen seluruh Indonesia ya. Ada salam dari kami, dan dosen itu tidak semuanya dosen PTNBH itu Pak ya, mungkin tolong disampaikan ke Bu Sri Mulyani karena beliau sepertinya memandang bahwa dosen itu hanya dosen PTNBH. Bocoran dosen PTNBH betul Pak, ada yang remunnya 20 juta per bulan, betul itu memang besar-besar hasilnya, remunerasi atau tunjangannya saja hanya segitu. Nah, artinya memang ada yang gede, yaitu karena klasterisasi itu. Kita yang di bawah, yang BLU non-remon, yang satker, wah selama ini dilupakan seperti itu Pak gajinya. Berarti Pak Imam dari BLU ya? Dari satker malah, malah dari satker Pak, malah dari satker. Itu Pak, jadi semoga ini juga jadi silaturahim ya Pak Heru, Pak Sahrul, juga Pak Endang, juga tadi ada Pak Imam. Saya tadi ada lupa lagi, Bapak, Ibu, semuanya di sini ini jadi silaturahim kita. Karena memang seperti itu kemarin kan ternyata itu antara Dikti, Kemenku bahkan sama Kang RD ya Pak ya. Jadi Bapak juga mohon, Bu Sri mohon ya mohon disampaikan salam dari kami ketika dengar kata guru, kata dosen yang memang ini adalah sosok yang harus diperjuangkan. Tidak semuanya dosen-dosen PTNBH, tapi kami juga yang di bawah seperti ini. Kami ya tentu tidak mau Pak demo, kita tidak mau sebenarnya melakukan aksi-aksi seperti ini, tapi justru keadaan yang membuat kami begini. Seorang dosen S2 harus S2, Pak Menteri, Pak Brian bahkan pernah kecelotot ngomong. Kemarin kami Munas 1 itu di Kementerian Pak, jadi dibuka oleh Pak Brian. Dulu saya sama, gajinya kecil juga 2 jutaan. Dulu Pak, sekarang masih 2 juta. Dan dulu Bapak itu S1 ketika dosen itu karena belum wajib S2. Sekarang dosen itu CPNS minimal S2. S2 itu sudah berumur, sudah punya anak seperti saya, anak 2 Pak, sudah punya istri 1 ya, sudah punya istri. Nah, dan itu bayangkan dengan gaji hanya 3 juta Pak Heru. Gitu. Kalau ada misalnya dulu acara tukar nasi, saya sepertinya ingin tukar nasi coba Pak Heru. Gitu. Maksudnya tersentasif sebentar agar maksudnya Pak Heru merasakan bahwa ternyata dosen muda S2 sudah punya anak 2, istri gaji 3 jutaan, harus nge-grade dan harus kerja yang lainnya. Waduh, ini kita tidak dirasakan sepertinya Bu, betul ya Bu ya? Harus kontrak Bu ya. Dosen Pak ingin cari rumah di depan, di dekat kampusnya, kayaknya mustahil ya. Kayaknya mustahil, akhirnya dosen itu ke pelosok cari rumah bekas, bahkan masih kontrak seperti itu. Nah, wah luar biasa dosen seperti ini. Jadi kami itu sebenarnya bukan meminta kesejahteraan lebih untuk apa-apa, tapi justru dosen itu ketika minta kesejahteraan
insya Allah jadi pahala jariah Pak. Misalnya Kemenkeu support dosen harus benar-benar disejahterakan. Coba kayaknya umroh haji meningkat Pak. Karena pasti yang seperti itu Pak. Beda mungkin dengan yang lainnya, tapi sama lah mungkin dari Kemenkeu juga seperti itu. Jadi maksudnya kita keinginannya pasti yang positif. Kita tentu ingin punya rumah, ingin soleh-soleha seperti itu. Jadi pahala jariah. Tapi jangan sampai kita terlupa memikirkan dosen-dosen yang BLU, yang satker, akhirnya seperti itu. Sedangkan memang yang PTNBH juga masih ada yang kesulitan. Ya apalagi kita yang BLU yang satker gitu ya, seperti itu. Itu mungkin Bapak, terima kasih. Ini mungkin nanti Bapak boleh disambung. Terima kasih dari kami karena Bapak Heru, Pak Sahrul, Pak Endang, ya tadi Pak Iman, juga rekan-rekan semuanya di Kemenkeu telah menyambut kami dengan baik. Walaupun ini pemberitahuannya mendadak, juga sebenarnya ada agenda lain, yaitu selain memang ucapan selamat ulang tahun, tapi ini hal yang positif. Mungkin rekan-rekan media ya, tadi sebenarnya saya suruh ini, saya sambil pegang HP itu media pada WA Pak, saya suruh masuk aja nggak apa-apa, padahal gitu jangan di luar ya, itu sebagian di luar ya. Nah, rekan-rekan media nanti kita bicara dengan media juga. Terima kasih untuk Pak Sahrul atas penerimaannya. Ini jadi bentuk komunikasi yang positif. Semoga masuk ke dalam alam bawah sadar Pak Sahrul dan nanti disampaikan ke Bu Menkeu, guru dosen. Ketika ada ajuan dari Dikti atau dari Dikbud, guru dosen, ini nggak kekecilan nih. Nah, itu yang mungkin komentarnya gitu. Coba dikaji lagi, dinaikkan. Nah, itu sepertinya jangan sampai memang kita, pendidikan kita akhirnya terancam ke depannya. Kita tentu punya satu tujuan, Bapak Ibu semuanya, ingin pendidikan ke depan lebih baik. Pastilah Bapak Ibu ingin anak-anak kita ke depan benar-benar bisa bertarung di kancah internasional dengan baik. Ke depan Indonesia 2045, Indonesia emas, di saat keran dari luar itu gampang masuk ke Indonesia juga. Kalau kita seperti ini terus, jangan sampai sekarang yang punya ruko itu orang Madura atau orang-orang Sumatera, misalnya di Bandung ya Pak, yang kerja ada orang Bandung. Tapi ke depan jangan sampai justru yang punyanya orang India, orang Inggris, kita yang kerja juga. Karena memang pendidikan tinggi yang aksesnya susah sekali. Ke depan, kita pikirkan ke depan, semoga ke depan generasi Indonesia itu lebih baik. Itu saja, terima kasih Pak Indang, juga Pak Her. Baik, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua, Pak Imam dan tim, Pak Sahrul, Pak Heru dan tim. Nggak kerasa nih kita udah dari jam berapa tadi ya? Iya. Siapa 3 jam ya? Iya. 3 jam ya. Dan mudah-mudahan hal-hal yang kita diskusikan memberikan manfaat Pak. Buat Bapak-Bapak, buat Andi juga ya, buat Andi juga. Ya nanti mungkin Pak Sahrul nih harus dengan Pak Heru mungkin nanti bisa menjadi warning lah kalau nanti pembahasan gitu ya. Artinya teman-teman juga terus saja mungkin di Kemen ya sebenarnya ya. Itu karena kami biasanya bekerja berdasarkan usulan-usulan itu kan. Saya rasa itu ya Pak Iman ya, mohon maaf kalau ada hal-hal yang yang kurang berkenan dari apa yang kami sampaikan. Untuk itu besar-besarnya saya akhiri dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.